Momen Hari Raya Idul Fitri adalah momen yang paling kita tunggu. Salah satunya adalah karena kita akan mendapatkan tunjangan hari raya atau yang biasa disebut dengan THR. Saat ini saya akan menanyakan ke beberapa teman-teman pekerja, kira-kira uang THR-nya akan dipakai untuk apa sih? Yuk, mari ikut saya. Dengan Kak siapa? Dengan Kak Anggun. Kak Anggun, boleh nih nanya-nanya sedikit soal mengenai THR ya Kak ya, yang kita kira-kira akan dapatkan pas saat mau Idul Fitri nanti nih. Kalau dari Kak Anggun sendiri, setiap menjelang hari raya kan biasanya dapat THR nih Kak. Gimana caranya Kak Anggun mengelola THR itu Kak? Paling THR-nya itu kayak buat kebutuhan pokok dan kebutuhan THR lainnya gitu. Oh, kalau misalnya kayak gitu tuh akan Kak Anggun habiskan langsung kah atau akan di spare Kak? Misalnya dicicil ini buat beli barang atau buat nanti kedepannya lagi gitu. Kayak buat beli barang-barang Idul Fitri, buat beli baju lebaran dan lainnya gitu. Halo Mas, dengan Mas siapa? Rizky. Rizky, Usi Mas. Mas, ini kan kita udah mau menjelang Idul Fitri dan kira-kira akan mendapat THR. Nah, dari Mas Rifki sendiri boleh diceritain sedikit Mas, kerjanya di mana dan apakah dapat THR Mas? Kerjanya di sekitaran sini di Tebet. THR kayak pasti dapat sih ya. Pasti dapat ya. Kalau misalnya dapat THR kayak gitu langsung dihabiskan kah Mas atau mau di spare dulu? Enggak dong, pasti di spare. Di spare. Buat Sekian apa aja persennya itu? buat invest, sekian persennya buat kebutuhan, sekian persennya pasti buat jalan-jalan. Pakai persentasi 70% buat kebutuhan, 20% buat investasi, dan 10%-nya buat kebutuhan buat diri sendiri, menyenangkan diri sendiri. Kak Alvin, mau nanya-nanya sedikit Kak tentang THR dan Idul Fitri nih Kak. Kan bentar lagi kita mau lebaran. Ya. THR dapat nih Kak. Kira-kira kalau dari Kak Alvin sendiri, THR ini gimana Kak? Langsung dibelanjain atau ditabung dulu Kak? Emang sih menggoda buat belanja ya pasti. Tapi kan semua kan ada prioritas dulu Mbak. Yang penting kan pertama kebutuhan primer itu kita penuhi dulu nih secara kebutuhan primer kita tentang sandang pangan papan pasti. Terus mungkin kalau ada kewajiban untuk ngasih angpau ke saudara, ke ponakan atau siapa itu yang kita prioritasin dulu. Nah setelah itu kalau ada sisa barulah itu kita bisa buat beli-beli macam-macam karena kan THR juga bagian dari hak kita sebagai pekerja dan kita berhak untuk mendapat itu ya itu kayak semacam achievement buat kita juga gitu sih. Kak Indi, nah Kak, ini mau sedikit bertanya tentang THR Kak. Kan kita mau sebentar lagi lebaran nih. Nah kira-kira kalau dari Kak Indi sendiri saat mendapatkan THR nih Kak, bagaimana cara mengelolanya Kak? Biasanya sih ditabung dulu, tapi ditabung pun pelan-pelan tuh dalam setahun tuh pasti akan habis sih. Oh, tapi ratio 1 tahun ya? Bertahap sih biasanya baru habis. Buat apa aja Kak biasanya Kak kalau misalnya THR itu Kak? Buat pulang kampung, buat jajanin keluarga paling, sama buat keperluan pribadi. Pernahkah Anda uang THR-nya habis sebelum hari raya atau bahkan habis setelah mudik bersama keluarga? Nah, kalau misalnya langsung habis, berarti itu tanda-tanda pengelolaan THR-nya belum maksimal. Mau tahu bagaimana tips dan triknya agar THR ini dapat dikelola dengan optimal? Langsung saja kita membahas bersama Aulia Akbar selaku Financial Planner. Halo Mas Akbar. Halo Usi, gimana kabarnya? Baik Mas. Ya. Mas, tadi itu saya udah banyak berbincang sama beberapa pekerja gitu ya Mas, Ya. mengenai THR THR ya. pengelolaannya. Ya. Nah, kalau menurut Mas Akbar dulu nih Mas, kira-kira kita dengan mendapatkan THR bagaimana caranya mengoptimalisasikannya dengan baik? Oke, pastinya THR itu adalah extra money ya. Jadi uang tambahan ya yang kita dapatkan sebagai bentuk ini ya, reward gitu ya di hari raya itu sendiri. Nah, seharusnya kita peruntukkan buat apa sih THR itu? Pastinya kalau kita lihat sekarang pengeluaran di hari raya itu kan cukup besar ya, harga-harga bahan pokok juga naik, terus kita juga ada acara-acara bukber, acara-acara silaturahmi, ada yang mudik segala macem ya. Tapi jangan lupa juga pengeluaran wajib itu harus kita bayar juga. Apa sih contohnya pengeluaran wajib? Ya as simple as kita harus bayar zakat ya. Terus habis itu kita juga mungkin ada yang punya utang, cicilan utang segala macem. Nah kalau kita punya THR, kita ada extra money, kita bisa kurangi pokok utangnya kayak mereka yang punya KPR gitu ya. Terus ada lagi pengeluaran-pengeluaran wajib lainnya yang mungkin harus dibayar. Ya bisa saja seperti kayak biaya pendidikan anak gitu ya. Jadi sebetulnya THR itu ya jangan langsung dihabiskan untuk kebutuhan yang konsumtif atau Dipos-posin gitu berarti Mas? betul sekali di situ. Kalau misalnya dipos-posin kayak gitu nih, taruhlah misalnya saya nih Mas, Ya. untuk mendapatkan THR gitu ya.
kira-kira harus ke pos mana dulu, primer, sekundernya Oke. itu gimana Mas? Pengeluaran yang wajib dulu seharusnya. Jadi ada pengeluaran tuh 3 ya sebetulnya. Pengeluaran wajib, pengeluaran pokok ya. Pengeluaran wajib, pengeluaran butuh, dan pengeluaran ingin di situ ya. Ada wajib, butuh, dan ingin. Wajib dan butuh yang ini. Oke. Kalau wajib ya, kalau kita nggak bayar kita kena sanksi. Apa contohnya? Pajak ya, Oke. utang, biaya pendidikan anak, sama zakat. Sanksinya sanksi spiritual. Iya. Ya. Kalau pengeluaran butuh ya tadi yang sandang, pangan, papan plus internet lah kalau zaman sekarang ya. Nah sementara pengeluaran ingin, apa yang kamu inginkan di Kalau situ ya. misalnya untuk bagi-bagi THR ke Hmm. ponakan-ponakan gitu Ya. misalnya Mas, itu masuknya kemana nih berarti? Itu sebetulnya masuk di bagian pengeluaran sebetulnya bagian ingin ya, karena itu adalah donasi. Cuman kalau bisa kita telaah lagi, ini kan bukan suatu hal yang wajib sebetulnya kan, Oh. yang harus kita bagi. Kita kalau misal mau berbagi kebahagiaan kita boleh, cuman kalau misalnya kita sendiri aja udah lagi cekak kayak gini ya harusnya sesuai dengan budget. Nah harusnya masuk di pos yang ingin itu sih sebetulnya. Ya. Harusnya ingin ya, tapi kan kadang pressure keluarga nih ya Mas ya, kayak Ya. wah masa nggak ngasih THR udah jadi pekerja gitu. Ya, Gimana nah, Mas caranya? Nah kadang-kadang ya mengantisipasi gitu ya, apa social pressure itu Iya, ya, social itu cukup apa ya, cukup berat juga kalau kita lihat di sini ya. Ada mungkin kita ngasih uang cuma segini, nanti kita mikirnya, wah keponakan saya kasih segini, ntar cerita lagi ntar ke Iya. ibunya, si om ini, tante ini cuma ngasih segitu, ntar ada rasa mungkin kita merasa Iya. kecil hati gimana, akhirnya kita ngasih yang besar dan ternyata kita sendiri masih butuh uang itu untuk investasi atau untuk nabung di jangka pendek dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya ini mendingan sesuai dengan kemampuan kita dan kita budgetin aja. Nanti ketika Nggak usah pas peduli hari-hari sama social lebaran, pleasure ya, itu ya. nggak usah peduli kayak gitu. Ngapain? Kita kan mau ngasih, mau berbagi kebahagiaan gitu, bukan mau flexing kan sekarang kan di situ kan. Oh iya benar, itu benar sih Mas, tapi yang Iya. masalah flexing ya, karena kan banyak banget apa pekerja-pekerja baru ya, kayak oh ini udah tahun pertama bekerja, Ya. langsung kasih, Langsung terus nggak ada yang kasih. ditabung gitu. Karena pengen kelihatan lebih mapan di Ya. situ ya. Padahal yang harus kita capai ya kemapanan itu sendiri, bukan kelihatan mapan. Lucu kalau kayak gitu kan. Kalau kayak gitu gimana Mas? Berarti tips and triknya ya agar masih bisa di spare untuk nabung dengan Oke. ketiga apa pengeluaran tadi ya, butuh, Oke. wajib, ingin itu. Butuh, wajib, dan ingin ya. Iya. Pastinya gini sih, kalau memang yang kita batasin sekarang yang inginnya aja deh gitu. Gimana kalau kita batasin yang inginnya 10-15 dari total gaji plus THR? 10 Itu sampai 15% ya. iya, 10-15%. Dan saya rasa itu sudah cukup besar karena ada komponen gaji, ada komponen THR ya. Let's say gajinya 5 juta, THR-nya 5 juta, 10 juta, 15% dari 10 juta ya lumayan 1,5 juta untuk hal yang kita inginkan saja. Sisanya dipakai buat apa? Kita pakai buat yang wajib dan yang butuh ya di sini. Kalau kita merasa semuanya kayaknya udah terakomodir, kita nggak ada pengeluaran-pengeluaran lain. Nah kita sekarang lihat masa depan. Kita pasti butuh yang namanya dana pensiun. Kita investasikan uang THR itu. Oke. Tadi kalau misalnya itu kan 10 sampai 15% Ya. Mas, itu untuk yang ingin ya. Ingat berarti ya? untuk yang ingin ya. Kalau yang untuk wajib dan butuhnya gimana? Oke, itu nggak bisa kita patok berapa persen. Karena sekarang setiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda ya. Orang yang single sama orang yang sudah berumah tangga kebutuhannya beda. Kita nggak bisa patok itu berapa. Tapi at least sudah tahu wajibnya sekian, butuhnya sekian, oke inginnya kita batasin dulu. Jadi yang penting kita batasin yang inginnya dulu. Karena kalau ini tidak dibatasin, ini akan jadi pengeluaran variabel. Artinya tidak tetap dan ini bisa berbahaya kalau memang kita over budget di situ ya. Oh jadi yang dipatokin tuh yang inginnya bahkan ya? Yang inginnya dulu, Yang inginnya dulu ya? dipatokin di situ. Jadi kita bisa langsung calculate yang wajib dan yang butuh. Oke, ini sebenarnya menjadi catatan untuk saya sendiri Mas. Terkait Oke, ini ya, oke. animo masyarakat Mas Ya. terhadap THR ini kan banyak yang menganggap bahwa tadi bahkan Mas Akbar sendiri mengatakan ini uang kaget, uang Ya. bonus gitu Ya. ya. Bagaimana Mas Akbar melihat fenomena masyarakat sekitar? Nggak ada data ya, khusus ya yang mengenai spending THR itu biasanya kan habis di buat apa aja gitu. Tapi kalau kita bisa lihat ya, waktu dulu saya sempat lihat ada survei Populix itu memang pengeluaran masyarakat Indonesia itu meningkat kurang lebih 25-50% yang paling banyak ya, itu ketika di bulan Ramadan ini ya. Dan waktu itu sempat juga saya lihat survei Sensum itu, dia mengatakan kalau pengeluaran di bulan Ramadan itu bisa meningkat kurang lebih secara nominal tuh 6 juta sekian lah, 6,7 juta kalau nggak salah ya. Malah tinggi banget ya Mas? Tinggi, cukup tinggi. Nah, kebiasaannya seperti apa sih orang-orang sini? Sebetulnya banyak kita lihat curhatan di media sosial atau obrolan di teman-teman kantor kita, katanya baru sekarang aja udah nanya THR kapan sih cair sih, belum kelihatan hilalnya gitu ya padahal. Nah, hal-hal yang yang biasa kita khawatirkan adalah
ketika THR itu turun gitu ya, dan ketika di bulan Ramadan ini memang kita akan gajian tuh ibarat gajian 3 kali. Ya. Iya. Terima gaji yang bulan pertama THR langsung, abis itu nggak lama kemudian Gajian lagi. dan abis itu ada cuti bersama yang panjang di situ. Nah, rata-rata THR itu emang sudah habis untuk hal-hal yang sifatnya untuk keinginan aja gitu ya, untuk belanja-belanja ini, belanja Yang itu. karena nggak dibatasin tadi itu ya. Karena nggak dibatasin dan dia sendiri mungkin nggak tahu mau dipakai buat apa. Oh, iya. Jadi mereka bingung, ujung-ujungnya habis ludes gitu aja, dan celakanya ada yang akhirnya nguras tabungan dari tabungan sebelumnya, dan di bulan ini jadi dia minus ya. Nah, itu yang bahaya. Itu yang bahaya sebenarnya. Baik, berarti kan nggak boleh bebas Ya. bebas gitu ya Mas ya. Terus langsung menuju ke misalnya saya atau bahkan Mas Akbar sendiri nih, kira-kira pernah nggak Mas tergiur akan Oke. diskon yang jor-joran ketika mau Idul Fitri ini Mas? Ya pasti pernah lah ya, pasti pernah ya. Mas Even Akbar sendiri even merasakan ya? even kita sebagai manusia, kita pasti punya keinginan, kita punya apa yang kita sukain, dan ketika kita lihat sesuatu gitu ya, kita pasti pengen itu untuk memilikinya gitu ya, walaupun sebenarnya nggak butuh-butuh amat gitu ya. Nah, itu Gimana tuh, Mas, tuh itu memang ini yang jadi PR-nya di sini ya. Walaupun orang yang punya komitmen, oh saya mau nabung nih dari THR kita, saya mau investasi nih dari THR saya nih begini. Tapi ujung-ujungnya ketika kita dihadapkan dengan yang seperti itu, kita jadi jadi kalah gitu ya. Nah, sebenarnya ya di sini nih ujiannya memang di sini ya. Oleh karena itu gini, kita harus punya yang namanya tujuan hidup, tujuan investasi, tujuan hidup. 3 tahun lagi mau ngapain sih? 5 tahun lagi mau ngapain? 10 tahun lagi mau ngapain? 20 tahun lagi mau ngapain? Sampai 20 tahun berarti ya Mas? Even sampai 30 tahun, sampai kita pensiun kita mau ngapain? Kita mau jadi orangnya seperti apa? Kita mau beli apa? Kita mau dapat apa? Gitu ya. Nah, ketika kita sudah punya itu ya di benak kita sudah tahu, kita punya target. Nah, akhirnya kita jadi lebih mindful untuk membelanjakan uang-uang kita, termasuk belanja-belanja yang nggak penting dengan uang THR. Itu Gitu. berarti bukan pelit ya Mas ya? Kan ini banyak yang bilang, tapi kalau misalnya lagi diskon nggak beli, itu sama aja kayak pelit gitu ya? Nah, pelit Bukan beda. pelit ya? Pelit beda sama Ini hemat hemat ya. ya? Pelit beda sama hemat ya. Kalau hemat kan lebih perhitungan. Iya. Kalau pelit lebih kepada mengurangi pengeluaran tanpa ada dasar yang jelas. Ujung-ujungnya kualitas hidup menurun atau masalah finansial lain bakal timbul. Yang di tadi situ. kita lakukan adalah sebenarnya berhemat ya, Berhemat. kalau misalnya seperti itu ya. Ya begitulah teman-teman, tips and trick bagaimana caranya mengelola agar uang gaji, uang THR, bahkan gaji bulan saat itu juga ya Mas ya, tidak langsung habis. Gimana teman-teman, jangan langsung dibelanjakan, harus berhemat, bisa diikuti apa tadi yang udah disebutkan oleh Mas Akbar. Sampai jumpa di episode nalar berikutnya. Bye-bye.